I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung soal pertama ya. Peristiwa reformasi yang terjadi hampir di semua wilayah Indonesia tentu sangat berdampak pada semua segi kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan seperti demonstrasi, penjarahan, bahkan pembunuhan. Apa yang terjadi di daerah Anda waktu itu? Ada kejadian apa dan apa yang Anda lakukan saat itu? Saat itu waktu ada demonstrasi menurunkan presiden, dampaknya ada sampai perangkat desa yang kurang bagus diturunkan semua di desa-desa maupun di daerah-daerah wilayah daerah Nalumsari. Yang saya tahu Nalumsari itu baik dari kami tua atau kepala dusun itu kurang bagus, ada kesalahan-kesalahan diturunkan, dan lainnya itu perangkat sak lainnya ada yang kurang bagus diturunkan semua. Dampaknya itu kalau Presiden Soeharto itu dampaknya dari semua kalangan masyarakat memang kurang bagus. Waktu itu ada KKN kan korupsi, kolusi, nepotisme, itu semuanya diturunkan. Yang kedua, apa itu? Dua, krisis moneter yang terjadi akibat nilai mata uang rupiah menurun, utang luar negeri yang melambung dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun, merupakan salah satu sebab marahnya masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru saat itu. Bagaimana kondisi ekonomi daerah Anda saat itu? Gaji yang Anda peroleh dengan kebutuhan lebih besar mana saat itu? Bagaimana keadaan ekonomi Jepara secara umum menurut Anda saat itu? Ekonomi bagi orang kecil itu waktu itu memang sulit, lebih sulit. Kerja tidak bisa rutin, tidak bisa cari uang, lebih sulit lagi karena itu moneter, dan uangnya kerja sehari aja untuk kebutuhan sehari tidak mencukupi. Itulah krisis di daerah-daerah perkampungan perdesaan, itu krisisnya, itu dampaknya tuh di situ. Kalau perdagangan saya kurang tahu, gitulah. Kalau orang kerja umumnya itu lebih sulit cari uang, lebih sulit cari rezeki yang halal. Tuh. Ketiga, peristiwa reformasi 1998 dengan begitu banyaknya massa dari mahasiswa ataupun kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demonstrasi besar-besaran turun ke jalan mengakibatkan mencekamnya situasi negara. Bagaimana baiknya TNI atau Polri mengatur begitu banyaknya massa yang begitu besar? Apakah langkah pengamanan dan pengendalian TNI atau Polri saat itu sudah tepat menurut Anda? Dan siapakah yang bertanggung jawab terhadap kematian beberapa mahasiswa saat itu? Soal itu pada di kota. Kalau saya orang desa tidak tahu menau soal keadaan di kota. Demo besar-besaran, memblokir jalan apa itu saya tidak tahu. Yang setahu saya di daerah Nalumsari saja. Itu saja. Kalau saya mengatakan itu baik mana dan mana, kalau saya tidak tahulah dengan sebenarnya. Jadi saya ya tidak berani menjawab dengan sebenarnya apa itu, tidak tahulah saya. Itu. Pertanyaan terakhir, dari beberapa presiden yang pernah menjabat memimpin Indonesia tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan dari pengalaman atau cerita yang Anda lalui, siapa presiden yang menurut Anda terbaik di antara terbaik? Apa alasan Anda? Kalau presiden itu memimpinnya semuanya baik, bagus. Sampai sekarang juga pun bagus.
karena itu pemimpin orang nomor satu. Bagi saya yang paling baik pada waktu ini itu adalah Pak Jokowi sampai 2 periode. Itu memakmurkan semua. Kalau pada waktu Bapak Soeharto, Orde Baru itu tidak tahu soal utang dengan negara lain, tetapi rakyat semua tenang, cari kerja mudah, rezeki mudah, dan mencari bagi orang tani itu memang enak di bawah Pak Soeharto, yaitu semuanya kerja tenang, ibadah pun juga tenang, dan mencari rezeki mudah, harga juga bisa dijangkau dengan kerja. Hasil 1 hari untuk makan sehari bisa mencapai itu. Kalau Pak Jokowi memang lebih enak lagi. Kalau lain-lainnya ya ada kekurangannya, memang manusia itu ada kekurangan, ada kelebihan. Pemimpin juga gitu, ada kekurangan, ada kelebihan. Kelebihannya saya tidak tahu, kekurangannya saya tidak tahu, karena saya orang biasa, orang kampung, orang desa, gitu saja. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.